Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa mandek total pas mau bikin sesuatu? Nah, di sesi kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya ngubah rasa buntu itu jadi sebuah karya yang benar-benar unik. Yuk, langsung aja kita mulai. Pasti tahu banget kan perasaan itu? Pas kita lihat kertas kosong, atau segumpal tanah liat, sepotong kayu, malah jadi blank. Bukannya dapat inspirasi, malah jadi takut mau mulai. Tenang aja, kita semua pernah kok ngalamin itu. Coba deh, ingat-ingat lagi waktu kita kecil. Waktu ngegambar ya gambar aja. Nggak ada tuh pikiran takut jelek atau salah. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita balikin lagi rasa bebas kayak gitu ke karya-karya kita hari ini? Itu dia nih yang mau kita bahas tuntas. Oke, jadi gimana caranya mengubah ide di kepala jadi sesuatu yang nyata? Sebenarnya nggak sesusah yang kita bayangin loh. Kuncinya cuma ada di 2 langkah simpel. Soalnya gini, kreativitas itu bukan sulap, bukan sihir. Ini tuh sebuah proses yang bisa banget kita latih. Dan untuk melatihnya, ada 2 alat super ampuh yang bakal kita dalami bareng-bareng. Oke, alat yang pertama, anggap aja ini petualangan. Kita masuk ke tahap yang namanya eksplorasi. Di sini tugas kita adalah jadi semacam penjelajah ide. Nah, apa sih eksplorasi itu? Simpelnya, ini proses kita mencari-cari, menggali, dan lihat semua kemungkinan, baik itu soal ide, bahan, atau teknik. Kata kuncinya, sebelum kita mulai bikin apa-apa. Jadi, ini fase buat ngumpulin amunisi ide, ngerasain bahan, dan buka pikiran selebar-lebarnya. Terus, buat apa sih kita repot-repot eksplorasi? Tujuannya banyak banget. Pertama, ya jelas buat nemuin ide-ide yang beda dari yang lain. Kedua, biar kita kenalan lebih dalam sama bahan yang mau kita pakai. Ketiga, kita bisa ngintip teknik-teknik orang lain. Dan yang paling penting, disinilah kita mulai nemuin suara atau gaya kita sendiri. Caranya gimana? Gampang banget kok. Coba deh jalan-jalan di sekitar rumah, liatin aja kerajinan atau bentuk-bentuk yang menarik. Atau yang lebih simpel lagi, pegang sepotong kayu, rasain teksturnya. Coret-coret aja di buku sketsa, tanpa mikirin hasilnya harus bagus. Semua itu udah termasuk eksplorasi loh. Nah, setelah kita kumpulin harta karun ide dari fase eksplorasi tadi, sekarang saatnya masuk ke tahap kedua yang nggak kalah asyik, eksperimen. Anggap aja ini waktunya kita main-main, tapi main-main yang ada tujuannya. Jadi, eksperimen itu intinya adalah bertindak. Ini adalah momen di mana kita mulai berani nanya, gimana ya kalau? Atau, apa yang terjadi kalau saya coba ini? Nggak usah takut gagal. Karena di sini, gagal itu cuma data baru buat kita belajar. Inilah yang namanya bermain kreatif yang terarah. Dan hasilnya apa? Wah, banyak. Kita bukan cuma jadi makin jago secara teknis, tapi juga bisa nemuin ide-ide yang benar-benar baru dan inovatif. Disinilah kita ngelatih otot kreatif kita, biar makin berani berekspresi dan ya mendobrak batasan-batasan yang ada. Contoh konkretnya gimana? Gampang. Coba aja campurin teknik yang biasanya nggak nyambung, misalnya batik digabung sama sulam. Atau gabungin bahan yang beda banget, kayak kayu sama logam. Intinya, eksperimen itu soal berani nabrak aturan buat nemuin sesuatu yang baru. Oke, sekarang kita punya 2 senjata rahasia nih, eksplorasi dan eksperimen. Tapi, gimana cara kerjanya kalau digabung? Nah, ini bagian pentingnya. Yuk kita lihat gimana mereka berdua jadi duo yang super solid. Gini deh bedanya biar gampang. Eksplorasi itu fase kita ngumpulin ide. Pertanyaannya, gimana kalau? Fokusnya ke input, ke ide-ide yang masuk. Nah, kalau eksperimen, itu fase kita ngetes ide-ide tadi. Pertanyaannya ganti jadi, apa yang terjadi ketika? Fokusnya ke output, ke tindakan. Jadi urutannya penting banget ya. Kita eksplorasi dulu buat ngisi gudang ide kita, baru setelah itu kita eksperimen buat nyari tahu ide mana yang paling klik. Kutipan ini benar-benar pas banget. Eksplorasi dan eksperimen itu ya fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat ini, karya kita bakal gampang goyah, gak akan unik, dan yang paling penting, gak akan terasa kita banget. Dan inilah hasil akhirnya. 2 proses ini yang mengubah kerajinan yang mungkin tadinya biasa aja jadi sesuatu yang original. Sesuatu yang benar-benar punya Anda. Ini yang bedain antara kita cuma niru sama kita benar-benar mencipta. Ini cara kita naruh jiwa dan cerita kita ke dalam karya. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang waktunya kita praktik. Kan udah punya nih 2 senjata andalan. Sekarang, yuk kita lihat gimana caranya Anda bisa langsung pakai ini buat sebuah tantangan kreatif.
Tantangannya gampang kok, cuma 3 langkah. Satu, pilih satu aja bahan yang ada di dekat Anda. Bisa kain percah, ranting pohon, batu, apapun itu. Dua, kasih waktu khusus buat menjelajahi kemungkinannya, terus bereksperimen sama tekniknya. Tiga, coba ciptain satu aja benda kerajinan yang berguna, tapi juga tetap indah dilihat. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Sekarang, dengan bekal eksplorasi dan eksperimen, halaman kosong itu bukan lagi sesuatu yang nakutin kan? Justru itu sebuah undangan. Nah, pertanyaannya, karya unik apa yang sebenarnya lagi nunggu buat Anda ciptakan? Oke, terima kasih banyak ya sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini bikin Anda jadi makin semangat buat mulai menjelajah, berani bereksperimen, dan pastinya menciptakan sesuatu. Sampai ketemu lagi.